Saya akan menemani teman pemilih pada hari yang berbahagia ini, narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah, kalau menurut Abang, cara kita mengedukasikan sehingga menjadi sebuah pemilu yang ideal itu strateginya gimana? Ya, kita lihat dulu, kita harus terus menjadikan demokrasi ini sebagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria pagi hari ini kepada seluruh pemilih yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya. Halo teman-teman pemilih, hari ini jumpai dengan saya Tengku Sayuti Yasin di acara podcast Pohrantam ya, di seputaran KIP Kabupaten Aceh Barat Daya. Saya akan menemani teman pemilih pada hari yang berbahagia ini untuk 20 menit ke depan. Bersama saya hadir narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Nadzli Hasan SAG MAG. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, pada tahun 2024 Ya. kita kan sudah melaksanakan pemilu dan pilkada di Kabupaten Aceh Barat. Ya. Dan alhamdulillah semua penyelenggaraannya berjalan dengan aman, sukses, dan lancar. Ya. Kalau menurut Abang atau Bapak nih siapa panggil? Enaknya gimana? Abang dah ya. Yang familiar ya, udah enak. Baik ya. Ya. Bagaimana menurut Abang penyelenggaraan pemilu 2024 dan pilkada 2024? Baik, terima kasih sekali atas pertanyaannya Tengku Sayuti. Hai para pemilih, senang sekali saya bisa hari ini diajak oleh Tengku Sayuti untuk bicara tentang pelaksanaan pemilu 2024 ini, baik pemilu Pilpres. Dengan memilih presiden, wakil presiden, kita memilih juga DPR, kemudian DPD, ya. kemudian DPR Aceh serta DPRK. Kalau DPR A itu khusus untuk Aceh ya, dan DPRK gitu. Serta di penghujung tahun, sebelum tutup tahun pada bulan November, kita juga milih para pemimpin untuk provinsi dan kabupaten kota, yaitu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Menurut saya, pemilu kemarin itu alhamdulillah berjalan baik, lancar. Meskipun memang ada masyarakat yang melihat mungkin kegiatan-kegiatan ini ada yang tidak puas, itu pasti. Jalan suatu pesta pasti nobody perfect, nggak ada yang sempurna. Tapi saya melihat kinerja dari penyelenggara sudah bagus, karena kenapa? Mungkin saat ini penyelenggara nggak bisa main-main, karena kan DKPP itu kalau bermasalah pasti konsekuensinya loh. Iya. Kalau salah saja dalam melakukan tahapan atau tidak melakukan tahapan atau tidak independensi dalam melaksanakan kegiatan pemilu itu, taruhannya, risikonya adalah jabatan dan siap akan disidangkan di DKPP. Menurut saya seperti itu. Ya, tadi kan Abang menyatakan bahwa ada pihak yang puas dan ada pihak yang tidak puas. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mewujudkan kepuasan itu? Yang tujuan kita adalah untuk menggapai sebuah pemilu yang kita anggap ideal untuk kabupaten yang kita cintai itu. Meskipun kita memang sudah menyampaikan regulasi kepada pemilih semua yang punya hak milih secara terstruktur masif kayak gitu, tapi semua orang kan pasti akan berusaha untuk memenangkan kompetensi pertaruhan itu. Cuma masalahnya kan tidak semua harus dimenangkan, pasti ada yang kalahnya. Nah, ini memang harus kita edukasi masyarakat, jangan ketika kalah kita langsung menyalahkan penyelenggara. Ada sesuatu yang nggak beres gitu. Padahal memang kita ditakdirkan bisa jadi
kalah untuk menang. Untuk menang, Artinya betul. untuk mengupgrade diri kita ke depan. Kalau ikut lain, kita evaluasi. Tahun ini kalah, 5 tahun ini kalahnya di mana ya? Ya. Gitu. Bisa jadi visi misi yang kita sampaikan itu nggak menarik bagi pemilih, atau jejak rekam digital kita bermasalah, ya kan? Iya. Sehingga pemilih hari ini mereka tidak bisa seperti dulu. Semua masyarakat awam bisa melihat jejak rekam kandidat itu melalui media digital, media sosial, dan juga penyampaian dari mulut ke mulut gitu. Jadi nggak bisa kita nafikan. Ya. Nah, makanya kita perlu mengedukasi bagi yang kalah, asalkan kalah itu memang ya kita tidak mengalahkan, penyelenggara tidak mengalahkan, tidak mengurangi hak-hak dia sebagai peserta betul. pemilu. Saya pikir itu. Artinya menang kalah itu bukan sesuatu yang dikerjakan oleh penyelenggara pemilu. Jangan sampai ke situ nuduhnya. Suaranya, Padahal memang ya suaranya seperti itu yang didapatkan gitu. Jadi harus berusaha berikhtiar lagi 5 tahun ke depan gimana cara memenangkan pertaruhan ini. Itu yang harus gentleman. Betul. Sejak dari tahun 1998 lahirnya sebuah demokrasi di bangsa kita. Ya. Tentunya kita berharap sebuah pemilu yang ideal dan pilkada yang ideal. Nah, ideal juga kita melihat dari beberapa aspek. Yang pertama, idealnya lahir sebuah pemimpin yang betul-betul bekerja untuk rakyat. Itu kan bahagian daripada idealnya sebuah pemilu. Yang kedua, ideal juga dilihat dari aspek partisipasi masyarakat terhadap minatnya memilih, bukan dipaksanya memilih. Kalau menurut Abang, cara kita mengedukasikan sehingga menjadi sebuah pemilu yang ideal itu strateginya gimana? Ya, kita lihat dulu pemimpin. Siapa pemimpinnya? Mungkin kalau kemarin itu kan ada 3 ya kandidat. Kita boleh memilih, kita punya hak memilih. Meskipun semua orang mempunyai kompetensi layak menurut mereka untuk memimpin Aceh Barat Daya. Katakan seperti itu kalau kita ambil skop Aceh Barat Daya. Kemudian ketika kita sudah tampil menjadi calon pemimpin, apa nih yang dibutuhkan oleh masyarakat? Betul. Kan tidak semua pemimpin itu bisa melihat kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. Apa fokusnya? Apakah pertanian? Apakah pendidikan? Apakah sosial? Atau apa? Dari visi misi mereka. Dari visi misi mereka. Karena itu juga akan mempengaruhi. Kalau seandainya secara profilnya bagus, tapi bawaannya, jualannya, visi misinya itu nggak mengena masyarakat, nggak bakal dipilih juga. Iya kan? Betul. Nah, terus juga untuk penyelenggara harus mampu mengedukasi masyarakat bagaimana harus tertarik. Jangan sempat nanti ada surat suara yang kosong. Betul. Masyarakat harus bertanggung jawab memilih. Kita milih manusia bukan malaikat. Ini harus digarisbawahi. Kalau kita cari misalnya pemimpin itu nggak mungkin. Alamu tagayur. Impossible. Alam itu berubah-ubah. Iya, gitu. Kalau hari ini baik, nah kemudian besoknya udah beda lagi. Nah, jadi harus kita cari sosok pemimpin itu yang mendekati yang kita sukai, dan visi misinya itu sesuai dengan yang kita harapkan. Betul. Dan penyelenggara juga harus mampu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini terserah, ini yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara, kandidat atau calon pemimpin, tinggal dipilih saja sesuai dengan hati nurani gitu. Yang penting jangan karena beda pilihan merusak tatanan, merusak sistem, seolah-olah kalau nggak pilihan saya itu bermasalah, itu bukan, gitu. Nggak bisa seperti itu. Nah, kalau seandainya kita kaji secara agama, kalau seandainya memang takdir itu sudah tahu, yang lain pasti tidak akan mungkin memaksakan diri gitu. Jadi setiap pemilih itu harus bertanggung jawab ketika dia memilih itu. Betul. Nah, karena kenapa? Nanti juga akan dipertanyakan kamu milih siapa. Betul. Gitu. Betul. Meskipun ijtihad kita, kalau yang kita pilih itu menurut kita benar, tapi prakteknya ada yang salah, tapi kita sudah dapat pahala kan? Dibandingkan kita tidak memilih, lalu keluar-keluar nggak benar semua. Betul. Kita lebih tidak benar karena kenapa memberikan tong kosong. Itu saya pikir seperti itu. Dan untuk konsep idealnya, ya semua harus berjalan. Penyelenggara harus betul-betul independen, menjaga independensinya. Kemudian pemilih juga tahu siapa yang bakal dipilihnya untuk 5 tahun ke depan, apa misi-misinya. Kemudian
para kandidat juga mengedukasi masyarakat. Saya layak loh untuk dipilih, saya layak loh untuk memimpin kabupaten ini. Ini visi misi saya. Kalau seandainya cocok dengan saya, ayo mari kita bangun sama-sama. Sebenarnya kira-kira seperti itu. Jadi kita masih berbicara idealnya sebuah pemilu dan pilkada. Nah, kalau kemudian penyelenggara pemilu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga, misalkan katakanlah MPU, untuk kemudian menyampaikan kepada masyarakat terkait bagaimana pemilu yang dianjurkan oleh agama. Karena kan sesuatu pemilu yang ideal itu juga jalur syariahnya, ya kan, jalurnya syariah. Nah, kalau selama ini kan kita melihat bahwa kalau penyelenggaraan pemilu itu hanya dilakukan oleh penyelenggara saja, tidak ada lembaga-lembaga yang dilibatkan. Nah, bagaimana pendapat Abang ketika kemudian para penyelenggara ini menggandeng lembaga-lembaga, misalkan LSM, kemudian lembaga-lembaga keagamaan? Bagus. Periode kami dulu, ini mohon maaf cerita flashback ke belakang, 2008-2013 kita juga pernah menggandeng dengan Majelis Permusyawaratan Ulama. Kita minta khatib Jumat untuk tampil di atas mimbar, menggunakan panggung-panggung, untuk menggunakan hak pilihnya, diminta kepada masyarakat. Betul. Gitu, untuk menggunakan hak pilihnya. Karena kenapa? Kalau seandainya orang baik tidak menggunakan hak pilihnya, maka orang jahat yang akan berkuasa. Betul. Maka harus disampaikan di atas mimbar itu bahwa kita memang harus memilih. Dan seperti saya ulangi lagi, kita memilih manusia, bukan malaikat yang tidak ada salahnya. Betul. Tapi kita cari presentasi kesalahan yang sedikit. Tapi kita harus berijtihad untuk memilih. Gitu. Artinya merubah mindset masyarakat terkait jangan melibatkan politik dalam ulama dalam politik, kan bagian daripada merubah mindset itu juga. Kemudian kami melihat bahwa dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada tingkat partisipasi masyarakat ini luar biasa. Kalau Abang melihat di lapangan, partisipasi ini apakah dari hati nurani pemilih atau memang ada sesuatu yang membuat mereka terpaksa memilih? Kalau menurut Abang gimana? Sebagai penyelenggara, kita bersyukur ketika masyarakat banyak hadir pada hari H untuk memilih. Itu harapan kita. Iya, sebagai penyelenggara. Tapi kan ada harapan lain juga, yaitu supaya yang hadir itu dengan hati nurani, bukan dengan sesuatu gitu. Sehingga hasil yang dia pilih itu akan ideal untuk kita hadirkan ya. Karena nggak bisa juga kita bilang seperti ini, bahwa itu mobilisasi massa karena money politik. Bisa jadi ada irisan, yang jadi calon itu adalah masih ada hubungan nasab. Betul. Masih ada hubungan mungkin saudara kampung, atau teman kuliah, atau teman komunitas, atau relasi. Itu tidak bisa kita abaikan, dan mereka tidak dilihat dari itu, oh ini udah dibayar, enggak seperti itu. Saya melihat angka partisipasi itu bagus, bahkan ada peningkatan. Iya, kemarin juga pernah dilakukan, kita mengedukasi masyarakat itu untuk mau datang ke TPS jauh-jauh hari. Misalnya kita datangin pasar, itu kan banyak kelompok ibu-ibu yang mereka nggak punya waktu, karena mereka nggak ada istilahnya libur, tanggal merah itu ya tetap bekerja. Bagaimana fungsi dari penyelenggara sehingga mereka tuh paham, oh ini calonnya, oh ini cara menggunakan hak suara yang benar dan salah. Itu tugas penyelenggara. Dan terlepas dari misalnya dia datang, dia menggunakan hak pilihnya. Sebagai warga negara yang baik tentunya menggunakan hak pilih. Jangan sempat nanti yang berkuasa itu adalah orang jahat. Itu yang kita hindari gitu. Dan apakah mereka ini orang jahat? Enggak, semua orang baik. Orang jahat itu adalah kalau seandainya kita mempunyai hak pilih, tapi kita tidak memilih, malah kita maki-maki lagi ketika jadi. Sebenarnya itu enggak objektif menurut saya. Jadi kalau menurut Kanda, pilkada dan pemilu kita di tahun 2024 kemarin, angka partisipasi masyarakat itu kan meningkat. Oh iya. Bagaimana ke depan strategi kita agar angka kesadaran pentingnya memilih itu, sehingga masyarakatnya ikut memilih? Apa saja strategi yang harus kita lakukan? Ini lebih-lebih di divisi sosialisasi. Mereka yang harus intens turun ke lapangan. Ya, apakah masih ada
bahagian-bahagian dari pemilih ini misalnya tidak terlayannya kaum-kaum disabilitas atau Ya. gimana? Gimana kalau Anda melihat kekurangan angka partisipasi kemarin di mana? Kalau partisipasi kemarin, data dari KIP berapa? Dari KIP Ada 80%? 85 ya. Itu sudah 84. bagus. Itu sudah bagus. Tinggal saja efektifkan. Orang ini kan punya cover area para pemilih itu. Misalnya pemilih pemula. Ya. Ada berapa jumlah sekolah yang ada di Aceh Barat Daya? Itu didata dulu. Ya. Dari 9 kecamatan itu ada berapa? Dan itu datengin. Harus didatengin. Oh iya. Bisa jadi antar sekolah. Kalau nggak cukup waktunya digabungkan. Diundang yang punya hak pilih itu. Apakah di satu tempat diberi pemahaman mengenai tentang pentingnya menggunakan hak suara. Seperti itu. Kemudian pada lintas profesi, kan ada organisasi-organisasi profesi. Betul. Ada berapa jumlahnya? Itu di list dulu. Kemudian disabilitas juga dikumpulkan. Kaum ibu juga nggak kalah penting. Iya. The power oma-ama itu juga punya ini loh itu. Punya, lebih inten ibu-ibu malah. iya. Sambil arisan misalnya, sambil di tempat kenduri. Mereka juga mensosialisasikan terhadap kandidat itu, dan itu free. Ya. Udah punya pilihan belum misalnya tuh, siapa yang bakal dipilih? Kira-kira seperti itu, dan itu efektif. Nah, kemudian yang lain, termasuk juga kaum agamawan di pondok pesantren, di daiyah, di mimbar, itu sampaikan. Artinya sasaran dari divisi sosialisasi itu semua. Nanti tinggal di listing saja yang mana yang belum di cover dan yang mana yang harus ditingkatkan. Saya pikir itu. Dan itu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara. Iya. Itu juga menjadi tanggung jawab dari tim pasangan kandidat. Betul. Iya kan? Betul. Harus ada semacam balance. Mereka juga mensosialisasikan. Jangan hanya Karena bagian dari partisipasi banyaknya partisipasi pemilih dalam menggunakan hak suara itu juga tingkat suhu politik antara lawan A dan B-nya. Iya. Sehingga mendukung partisipasi yang lebih tinggi. Saya punya contoh, Dinda, ketika pelaksanaan pemilu kada pertama sekali di Aceh tahun 2006 itu ya. Pasca damai. Ketika dibuka untuk pendataan, nggak mau dia, sibuk dia. Ketika didatangin oleh kandidat, calon maksudnya tolong pilih Lun E sebagai gitu. Nah, karena sudah didatangin dari kandidat calon, oh iya, coba lihat sudah ada, ini belum daftar belum, baru mereka sibuk. Artinya sebagai penyelenggara yang memang tugasnya itu tidak bisa dilakukan sendirian. Harus ada partisipasi juga dari pihak kandidat. Betul. Jadi sama-sama. Sehingga kita mengharap berapa target nanti. Misalnya, pelaksanaan pemilu yang akan datang, target kita di atas itu melampaui. Ya harus dibuat kerjasama. Kami menggarap ini. Bapak juga nggarap gitu. Seperti itu. Intinya semua kalangan itu harus memang dirangkul oleh penyelenggara pemilu. Penyelenggara. Dan kandidat juga loh ya. Betul. Kandidat juga loh. Jadi untuk menutup acara kita hari ini, apa yang menjadi harapan Kanda di closing statement ini untuk penyelenggara pemilu dan pilkada ke depan? Saya berharap untuk pelaksanaan pemilu dan pemilu kada yang akan datang, yang pertama kita harus terus menjadikan demokrasi ini sebagai acuan. Betul. Artinya negara demokrasi yang baik itu tampilannya adalah kandidatnya baik, betul. Kemudian pemilihnya juga baik, dia tahu orang-orang yang dikehendaki jadi pemilih, dan penyelenggara juga independen. Betul. Sehingga akan muncul kepercayaan dari masyarakat bahwa ketiga ini, pemilih yang memberikan hak suaranya, dia percaya kepada kandidat, kemudian dia juga percaya kepada penyelenggara, dan sistemnya suara yang digunakan itu tidak sia-sia. Artinya yang saya pilih itu adalah sesuai dengan keinginan saya, karena saya juga tidak hanya lihat semata-mata
bahwa visi misinya bagus, tapi juga orangnya bagus, tapi mampu menjalankan visi misi. Itu yang penting. Itu yang menjadi harapan. Iya. Oke, baik teman-teman pemilih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Insya Allah ke depan kita juga akan menghadirkan tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melihat dan memberi pemahaman strategi pemilu ke depan di tahun 2029. Baik, saya Saidi Yasin dan Abang dan Najla Yasin mohon untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.